beroperasi. Misalnya apa ya, yang tadi sore baru saya baca, itu ada sebuah perusahaan baru yang bergerak di bisnis media gitu. Jadi di berita itu dikatakan bahwa banyak karyawan dari sebuah perusahaan media itu pindah ke perusahaan media yang baru. Mungkin teman-teman di sini tahu Trans 7 dan Trans TV gitu ya. Nah itu banyak di berita itu dikatakan banyak karyawan dari dua perusahaan itu pindah ke perusahaan yang baru, dimana juga bergerak di bidang yang sama, yaitu bidang media. Di ini perusahaan TV. Nah itu ya, jadi kurang lebih strategi korporasi itu seperti itu. Ini strategi organisasi yang menentukan pada bisnis apa sebuah perusahaan ingin beroperasi. Contohnya tadi ya, namanya PT Indotama Media Net kalau nggak salah tadi ya, Indotama Media Net. Nah, jadi itu bergerak di strategi korporasi ini bergerak di bidang media. Oke, yang kedua adalah apa nih? Strategi bisnis atau nama lainnya strategi bersaing. Atau nama lainnya lagi, itu dua, jadi strategi bisnis atau strategi bersaing. Ada yang bisa bantu? Oh ini Mbak Dwi Wijayanti ini sudah menjawab nih. Ya betul, jadi strategi bisnis atau strategi bersaing adalah sebuah strategi organisasi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnisnya. Ya, jadi misalnya tadi saya contohkan itu ya, PT Indomedia Tama kalau nggak salah itu. Jadi nanti kalau kita bicara tentang strategi bisnisnya, jadi mungkin nanti perusahaan ini atau PT ini menyusun bagaimana memasarkan produknya, bagaimana merekrut karyawan yang baru, seperti itu ya. Jadi itu contoh dari strategi bisnis. Nah, yang ketiga adalah strategi fungsional. Ada yang bisa bantu? Strategi fungsional. Halo, selamat datang Mbak Fazura. Mbak Fazura ini namanya siapa ya Mbak di ini? Di mana? Di daftar mahasiswa namanya siapa Mbak Fazura? Iya, Mbak Fazura. Boleh tahu nama aslinya siapa Mbak? Saya lupa lagi nih. Oh, Mbak Anis ya. Oke. Jadi saya tulis saja di sini. Oke, kembali. Jadi apa itu strategi fungsional? Apa? Iya, sudah Mbak Tindi, sudah saya tulis kok. Ya, jadi strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu kan ada departemen marketing, ada departemen HR, ada departemen keuangan. Nah, setiap departemen ini, setiap fungsi-fungsi ini, kemudian mereka membuat strategi. Misal pemasaran, departemen pemasaran membuat strategi pemasaran. Kemudian departemen HR atau Human Resource Personalia membuat strategi bagaimana merekrut karyawan. Nah, dimana setiap departemen ini atau departemen fungsional ini harus membuat strategi yang
yang bisa mendukung strategi bisnisnya ya, strategi bisnis sebuah perusahaan. Jadi tidak boleh saling bertolak belakang, tapi harus saling mendukung antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Jadi nanti kalau perusahaan ini bergeraknya bisa sama-sama, nggak sendiri-sendiri. Ya, itu diperjelas lagi nih ya dengan Mbak Nulela Feriate ini mengatakan bahwa strategi fungsional itu memaksimalkan produktivitas sumber daya, kemudian mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Betul. Ini tambahan yang baik dari Mbak Nulela ya. Oke, saya lanjutkan review berikutnya. Jadi itu ya, macam-macam strategi secara umum. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, jadi secara ada 3 tipe utama strategi korporasi. Jadi bisa bantu jelaskan apa saja. Jadi strategi korporasi tadi juga dibedakan lagi ya, dipecah-pecah lagi menjadi tiga macam strategi. Jadi yang masih ingat ya apa saja strateginya? Ada 3 macam strategi atau 3 tipe macam strategi korporasi. Ada yang masih ingat enggak? Ya, oke. Ada strategi bertumbuh, ada strategi stabilitas, dan strategi pembaharuan. Yang terakhir salah tuh Mbak Dwi itu. Pembaharuan ya. Ya, betul. Nah, strategi bertumbuh itu strategi yang seperti apa? Yuk. Ya, enggak apa-apa. Strategi yang bertumbuh itu seperti apa? Sebetulnya saya lebih suka kalau misal mahasiswa bisa ngomong langsung ya, nggak ngetik, karena kalau ngetik terlalu lama nunggunya. Kalau bisa ngomong kan lebih enak, mungkin menjelaskannya juga lebih gampang dimengerti. Ada yang bawa mic nggak ini? Kalau ada yang bawa mic, saya persilakan untuk menjawab. Jadi pertanyaannya, strategi bertumbuh itu apa? Oke, Mbak Indri tidak ada mic ya. Ini ada mahasiswa yang menjawab nih. Jadi Mbak Fazura ini, Mbak Anis ya. Mbak Anis menjelaskan bahwa strategi yang digunakan bila sebuah organisasi bertumbuh baik dengan cara ya misalnya menambah jumlah produk, ya bisa ini pengertiannya. Atau Mbak Dwi Wijayanti, strategi yang digunakan bila organisasi ingin bertumbuh dengan cara menambah jumlah produk yang ditawarkan atau memperluas pasar yang dilayani. Ya, betul. Oke, Mbak Galuh, ini ya, Mbak Galuh bawa mic ya. Kalau ada, silakan Mbak mau menjelaskan mengenai ini apa pengertian strategi bertumbuh. Oke, silakan Mbak. Mbak Galuh Chandra Kirana, Mbak Luh Mulyasih ya.
Loh, kok enggak mau? Ya sudah, enggak apa-apalah, diketik aja kalau begitu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi strategi bertumbuh ini ya memang intinya bahwa perusahaan itu menetapkan sebuah strategi untuk meningkatkan kapasitas perusahaannya, baik dengan cara menambah jumlah produk atau memperluas pasar perusahaan. Nah, itu dua cara yang bisa dilakukan. Oke, kita masuk ke strategi yang kedua, strategi stabilitas. Ada yang bisa bantu? Apa itu strategi stabilitas? Mbak Yusni atau Mbak Juweria mau membantu menjelaskan? Sekarang masuk ke strategi stabilitas, Mbak Juweria ini. Strategi. Ya, jadi ini Mbak Yusni sudah menjawab ya. Strategi korporasi bercirikan tidak adanya perubahan yang berarti dalam hal-hal yang sedang dikerjakan oleh organisasi pada saat ini. Nah, itu pengertian dari strategi stabilitas. Jadi istilahnya ini apa ya, strategi bertahan ya, strategi bertahan. Oke, ada kalanya memang strategi stabilitas ini baik gitu ya, mengingat mungkin di luar persaingannya sedang sangat ketat, sehingga kalau perusahaan itu memaksakan untuk memperluas, misalnya meningkatkan jumlah produksi, dikhawatirkan nanti malah akan itu berdampak tidak baik kepada perusahaan. Jadi memang ada kalanya strategi stabilitas ini baik jika memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan yang tidak menguntungkan. Ya, salah satunya tadi ya, persaingan yang mungkin terlalu ketat, sehingga perusahaan lebih baik dalam posisi yang bertahan gitu ya, stabil. Nah, oke. Kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu strategi pembaharuan. Ini saya jelaskan aja ya. Strategi pembaharuan adalah sebuah strategi korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan organisasi yang menyebabkan kinerjanya menurun. Nah, kalau kita bicara strategi pembaharuan itu menurut Porter Robbins itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama strategi kepemimpinan harga atau kepemimpinan biaya, atau in English kita sebut cost leadership strategy. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi, dan yang ketiga adalah strategi fokus. Nah, kalau strategi kepemimpinan biaya itu apa? Adalah strategi yang menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibandingkan pesaing. Nah, dalam strategi ini yang diunggulkan adalah perusahaan yang berproduksi paling efisien, sehingga cost atau biaya untuk memproduksi sebuah produk itu menjadi murah gitu ya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi, yaitu menjadikan faktor keunikan produk sebagai sumber keunggulan bersaing. Jadi ini dari kata dasar different itu kan berbeda, unik. Jadi strategi ini menjual keunikan yang dipunyai oleh perusahaan. Yang ketiga adalah strategi fokus. Artinya apa? Artinya menjadikan skop pasar yang sempit sebagai sumber keunggulan bersaing. Ini yang saya contohkan itu ya, misalnya toko yang menjual pakaian extra big size ya, yang sangat gede sekali.